Kekuatan sejati tidak berteriak, ia berbisik. Dunia modern telah menipu Anda. Mereka menjual citra kekuatan yang bising, rapuh, dan reaktif. Pria yang berteriak paling keras, yang memamerkan kekayaannya, yang bereaksi terhadap setiap provokasi, dia dianggap kuat. Ini adalah ilusi terbesar yang menjebak 99% pria dalam siklus kelemahan. Mereka adalah boneka yang talinya ditarik oleh keadaan eksternal. Emosi mereka, ego mereka, status mereka, semuanya dikendalikan oleh orang lain. Tapi ada rahasia. Sebuah kode kuno yang dipahami oleh segelintir orang seperti Kaisar Roma, Marcus Aurelius. Sebuah pemahaman bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk mengendalikan dunia di luar sana, tetapi pada penguasaan mutlak atas dunia di dalam diri. Video ini bukan untuk semua orang. Ini untuk 1% yang siap memahami apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Tulis di kolom komentar, apa definisi pria kuat menurut Anda saat ini? Mari kita lihat apakah definisi itu berubah dalam 1 jam ke depan. Anda hidup di era gangguan. Setiap detik, perhatian Anda ditarik ke 1000 arah. Notifikasi, berita utama yang memicu kemarahan, perbandingan sosial tanpa akhir. Lingkungan ini secara sengaja dirancang untuk membuat Anda cemas, reaktif, dan mudah dimanipulasi. Pria yang emosional adalah pria yang mudah dikendalikan. Pria yang membutuhkan validasi eksternal adalah konsumen yang sempurna. Mereka ingin Anda percaya bahwa kebahagiaan dan kekuatan terletak pada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, berapa banyak uang yang Anda hasilkan, status yang Anda capai. Ini adalah penjara mental, dan kebanyakan pria bahkan tidak menyadari bahwa mereka ada di dalamnya. Mereka menghabiskan hidup mereka mengejar bayangan, merasa frustrasi ketika angin meniupnya. Marcus Aurelius, pria paling berkuasa di dunia pada masanya, menghadapi masalah yang sama, pengkhianatan, perang, wabah penyakit, dan tekanan politik. Namun, ia menemukan cara untuk tetap tenang, fokus, dan berprinsip. Dia tidak melakukannya dengan mengubah dunia. Dia melakukannya dengan mengubah sistem operasinya sendiri. Itulah yang akan kita install hari ini. Sebuah pembaruan perangkat lunak untuk pikiran Anda. Blok 1. Benteng tak tertembus. Itu ada di dalam diri Anda. Inilah kebenaran pertama dan paling fundamental yang memisahkan kaum elit dari massa. Kebanyakan orang percaya bahwa keamanan dan ketenangan mereka bergantung pada faktor eksternal. Pekerjaan yang stabil, hubungan yang harmonis, kesehatan yang baik. Ketika salah satu dari hal ini goyah, seluruh dunia mereka runtuh. Mereka membangun rumah mereka di atas pasir. Pria stoik, sebaliknya, memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ia miliki dan kendalikan adalah pikirannya. Pikirannya adalah benteng. Segala sesuatu yang terjadi di luar tembok benteng, kritik, pujian, kerugian finansial, bahkan rasa sakit fisik, hanyalah informasi. Informasi itu sendiri tidak baik atau buruk. Penilaian Andalah yang membuatnya demikian. Marcus Aurelius menulis, hidupmu adalah apa yang pikiranmu buat. Ini bukan pemikiran positif yang naif. Ini adalah realisme radikal. Anda tidak dapat menghentikan badai, tetapi Anda bisa menjadi benteng yang tidak bisa ditembus oleh badai itu. Ini adalah pergeseran dari korban menjadi penguasa. Mulai sekarang, sadari bahwa setiap kali Anda merasa terganggu, itu bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena penilaian Anda terhadap peristiwa itu. Disinilah kekuatan Anda yang sesungguhnya berada. Blok 2. Seni memisahkan gandum dari sekam kehidupan. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Ini sangat sederhana dalam teori, tetapi membutuhkan disiplin seumur hidup untuk dipraktikkan. Bayangkan semua hal di alam semesta dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama, hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Kategori kedua, hal-hal yang sama sekali tidak berada dalam kendali Anda. Apa yang ada di kategori pertama? Hanya pikiran Anda, penilaian Anda, dan tindakan Anda. Itu saja. Apa yang ada di kategori kedua? Segala sesuatu yang lain. Cuaca, ekonomi, pendapat orang lain tentang Anda, lalu lintas, hasil akhir dari usaha Anda, bahkan tubuh Anda sendiri pada akhirnya. 99% penderitaan manusia berasal dari kesalahan kategori yang sederhana, mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan dan mengabaikan apa yang bisa. Mereka marah pada lalu lintas. Mereka cemas tentang apa yang dipikirkan rekan kerja.
Mereka hancur oleh hasil yang tidak sesuai harapan. Pria yang kuat secara mental memfokuskan 100% energi dan perhatiannya pada kategori pertama. Dia tidak membuang satu detik pun untuk hal-hal di luar kendalinya. Ini bukan sikap pasif, sebaliknya ini adalah strategi tertinggi untuk efektivitas. Dengan fokus pada tindakan dan penilaian Anda secara paradoksal memiliki pengaruh terbesar terhadap hasil akhir. Blok 3. Realitas adalah apa yang Anda putuskan. Peristiwa eksternal tidak memiliki kekuatan inheren untuk menyakiti Anda. Yang menyakiti Anda adalah cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang peristiwa itu. Inilah inti dari kekuatan persepsi. Dua pria bisa menghadapi peristiwa yang sama persis. Misalnya, dipecat dari pekerjaan. Pria pertama melihatnya sebagai bencana. Saya gagal, saya tidak berharga, masa depan saya hancur. Cerita ini menciptakan penderitaan, kelumpuhan, dan keputusasaan. Pria kedua yang terlatih dalam seni stoik melihatnya sebagai informasi netral. Kontrak kerja saya telah berakhir. Kemudian dia memilih cerita yang memberdayakan. Ini adalah kesempatan untuk memulai bisnis yang selalu saya impikan. Ini adalah umpan balik bahwa saya perlu mengembangkan keterampilan baru. Peristiwanya sama, tetapi realitas internalnya sama sekali berbeda. 1% pria memahami bahwa mereka adalah penulis, sutradara, dan narator dari film kehidupan mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan adegan yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka memiliki kendali penuh atas narasi. Latih diri Anda untuk berhenti sejenak setiap kali sesuatu yang buruk terjadi. Tanyakan pada diri sendiri, apa cerita yang saya ceritakan tentang ini? Apakah ada cerita lain yang lebih berguna yang bisa saya pilih? Kemampuan untuk membingkai ulang realitas ini adalah sebuah adidaya. Blok 4. Senjata rahasia. Kaum elit. Ketidakpedulian yang terlatih. Kata apatis memiliki konotasi negatif hari ini. Tetapi bagi kaum stoik, apatheia adalah tujuan tertinggi. Ini bukan berarti tidak peduli atau tidak berperasaan. Ini berarti keadaan di mana ketenangan batin Anda tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Kaum stoik menyebut hal-hal ini indifference atau hal-hal yang acuh tak acuh. Ini termasuk kesehatan, kekayaan, reputasi, rasa sakit, dan kesenangan. Ini adalah ide yang radikal. Bukankah kita semua menginginkan hal-hal ini? Ya, kaum stoik akan berkata, hal-hal ini lebih disukai untuk dimiliki. Lebih baik sehat daripada sakit. Lebih baik kaya daripada miskin. Tapi, dan ini adalah kuncinya, kesejahteraan dan karakter Anda tidak bergantung padanya. Anda bisa menjadi orang yang luar biasa baik saat sakit maupun saat sehat. Anda bisa memiliki integritas baik saat kaya maupun saat miskin. Pria biasa mengikat harga dirinya pada hal-hal ini. Jika dia kehilangan uang, dia merasa dirinya kurang berharga. Jika seseorang menghinanya, dia merasa dirinya rusak. Pria stoik melihat semua ini sebagai aksesori kehidupan, bukan inti dari keberadaannya. Intinya adalah kebajikan dan karakternya. Dengan melatih ketidakpedulian terhadap hal-hal eksternal ini, Anda menjadi tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mereka ambil dari Anda yang benar-benar berarti. Blok 5. Mencintai takdir. Formula kebahagiaan tertinggi. Konsep ini, yang dikenal sebagai amor fati, adalah salah satu yang paling kuat dan paling disalahpahami dalam stoikisme. Ini sering disalahartikan sebagai kepasrahan yang pasif. Kenyataannya ini adalah tindakan penerimaan yang paling aktif dan memberdayakan. Amor fati berarti tidak hanya menoleransi apa yang terjadi, tetapi mencintainya. Mengapa? Karena setiap peristiwa, tidak peduli seberapa negatif kelihatannya, adalah bagian dari jalinan realitas yang membawa Anda ke saat ini. Menolaknya sama dengan menolak seluruh hidup Anda. Bayangkan sebuah rintangan muncul di jalan Anda. Reaksi normal adalah frustrasi, kemarahan, dan penolakan. Ini seharusnya tidak terjadi. Pria yang mempraktikkan amor fati berkata, ini terjadi, dan karena ini terjadi, ini adalah hal yang benar untuk terjadi. Sekarang bagaimana saya bisa menggunakannya? Dia melihat rintangan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai bahan bakar. Dia melihat pengkhianatan bukan sebagai luka, tetapi sebagai pelajaran tentang sifat manusia. Dia melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai data untuk iterasi berikutnya. Ini adalah pola pikir sang alkemis yang mengubah timah menjadi emas. Dengan merangkul segala sesuatu yang dilemparkan kehidupan kepada Anda sebagai sesuatu yang diperlukan dan bahkan diinginkan, Anda menghilangkan penderitaan dan mengubah setiap momen menjadi kesempatan untuk berlatih kebajikan. Blok 6.
Rintangan adalah jalan itu sendiri. Ini adalah inti dari pola pikir Stoik yang praktis, yang dipopulerkan oleh Marcus Aurelius dalam meditasinya. Dia menulis, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. 99% orang melihat rintangan sebagai alasan untuk berhenti. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa mereka harus menyerah atau mencoba jalan lain. 1% melihat rintangan sebagai jalan itu sendiri. Rintangan itu tidak menghalangi Anda dari jalan. Rintangan itu adalah bagian dari jalan yang dirancang khusus untuk Anda. Setiap masalah datang dengan hadiah di tangannya. Masalahnya adalah, hadiah itu terbungkus dalam kerja keras, rasa sakit, dan ketidaknyamanan. Jadi kebanyakan orang tidak pernah membukanya. Ketika Anda menghadapi klien yang sulit, itu bukan gangguan dari pekerjaan Anda. Itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran dan keterampilan komunikasi Anda. Ketika Anda menghadapi kemunduran finansial, itu bukan bencana. Itu adalah seminar pribadi tentang ketahanan dan kreativitas. Pria yang kuat tidak berdoa untuk kehidupan yang mudah. Dia berdoa untuk kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit. Dia tahu bahwa otot, baik fisik maupun mental, hanya tumbuh melalui perlawanan. Oleh karena itu, dia menyambut perlawanan. Dia tidak mencarinya secara sembrono, tetapi ketika itu datang, dia tidak menghindar. Dia bersandar padanya. Blok 7. Praktik visualisasi negatif. Pikiran kita secara alami cenderung menganggap remeh apa yang kita miliki. Kita hanya menghargai kesehatan kita ketika kita sakit. Kita hanya merindukan teman kita ketika mereka pergi. Kaum Stoik memiliki penangkal untuk kecenderungan ini, premeditatio malorum, atau perenungan kemalangan di masa depan. Ini terdengar pesimistis, tetapi sebenarnya ini adalah alat yang sangat ampuh untuk menciptakan rasa syukur dan ketahanan. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang bisa salah. Bayangkan kehilangan pekerjaan Anda. Bayangkan orang yang Anda cintai tidak lagi ada. Bayangkan kehilangan kenyamanan materi Anda. Tujuannya bukan untuk menjadi cemas, tetapi untuk melakukan dua hal. Pertama, untuk menghargai apa yang Anda miliki saat ini dengan lebih dalam. Kopi pagi ini, percakapan dengan pasangan Anda, atap di atas kepala Anda, semuanya menjadi lebih berharga ketika Anda menyadari sifat sementaranya. Kedua, untuk mempersiapkan diri Anda secara mental. Jika salah satu dari hal-hal ini benar-benar terjadi, itu tidak akan mengejutkan Anda. Anda sudah pernah mengunjunginya dalam pikiran Anda. Anda telah mempersiapkan tanggapan Anda. Ini seperti vaksinasi mental, dosis kecil dari kesulitan yang dibayangkan membuat Anda kebal terhadap guncangan kehidupan yang sebenarnya. Blok 8. Ingatlah kematianmu. Memento mori. Di jantung setiap meja para jenderal Romawi dan filsuf Stoik terdapat pengingat yang gamblang, tengkorak atau frasa memento mori. Ingatlah bahwa kamu fana. Di dunia modern, kita melakukan segala cara untuk menghindari pemikiran tentang kematian. Kita menyangkalnya, kita takut padanya. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi pada orang lain. Ini adalah kesalahan besar. Kematian bukanlah musuh. Kematian adalah penasihat terbesar kita. Kesadaran akan kefanaan Anda melakukan dua hal yang luar biasa. Pertama, ini menghilangkan hal-hal sepele. Ketika Anda ingat bahwa waktu Anda terbatas, apakah Anda benar-benar akan menghabiskannya untuk berdebat di internet? Apakah Anda akan menyimpan dendam? Apakah Anda akan menunda panggilan untuk orang tua Anda? Kematian menempatkan segala sesuatu dalam perspektif. Ini memaksa Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Kedua, ini menciptakan urgensi. Anda tidak punya waktu untuk disia-siakan. Anda tidak punya waktu untuk menjadi versi biasa-biasa saja dari diri Anda sendiri. Setiap hari adalah anugerah. Setiap momen adalah kesempatan untuk hidup dengan kebajikan, untuk menjadi yang terbaik dari diri Anda. Pria yang hidup dengan kematian di bahunya tidak hidup dalam ketakutan. Dia hidup dengan tujuan dan kejelasan yang tidak dimiliki orang lain. Blok 9. Pandangan dari atas. Ketika Anda terjebak dalam masalah sehari-hari, mudah untuk merasa bahwa masalah Anda adalah pusat alam semesta. Tenggat waktu yang terlewat, argumen dengan pasangan, komentar negatif, semuanya terasa sangat besar dan penting. Kaum Stoik memiliki latihan mental untuk mengatasi ini. Pandangan dari atas. Marcus Aurelius akan sering mempraktikannya. Bayangkan diri Anda melayang keluar dari tubuh Anda. Lihat diri Anda di kamar Anda. Kemudian, lihat rumah Anda, kota Anda, negara Anda. Teruslah memperbesar. Lihat planet bumi sebagai bola biru kecil yang berputar di kegelapan. Lihat sejarah manusia yang singkat di garis waktu kosmik.
Lalu, temukan kembali diri Anda, titik kecil di planet kecil itu yang mengkhawatirkan email yang belum dibalas. Apa yang terjadi? Masalah Anda tidak hilang, tetapi perspektif Anda berubah secara radikal. Anda melihat betapa kecil dan tidak pentingnya sebagian besar kekhawatiran Anda dalam skema besar. Latihan ini menumbuhkan kerendahan hati dan ketenangan. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah cara untuk melepaskan cengkeraman ego dan terhubung dengan gambaran yang lebih besar, yang pada gilirannya membuat beban sehari-hari terasa jauh lebih ringan. Blok 10. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Masyarakat modern mendefinisikan kehidupan yang baik berdasarkan metrik eksternal, kekayaan, ketenaran, kesenangan, dan kekuasaan. Bagi seorang stoik, semua ini adalah hal yang acuh tak acuh. Satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan, virtue. Apa itu kebajikan? Ini adalah keunggulan karakter. Kaum stoik membaginya menjadi 4 komponen utama. Kebijaksanaan, kemampuan untuk membedakan yang baik, yang buruk, dan yang acuh tak acuh. Keadilan, memperlakukan orang lain dengan benar, bahkan ketika itu sulit. Keberanian, menghadapi ketakutan dan melakukan hal yang benar. Dan pengendalian diri, menguasai keinginan dan nafsu. Inilah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa diambil dari Anda. Kekayaan bisa hilang, reputasi bisa hancur, kesehatan bisa memudar, tetapi karakter Anda adalah milik Anda selamanya. Dengan menjadikan kebajikan sebagai bintang penuntun Anda memiliki kompas internal yang tidak akan pernah mengecewakan Anda. Setiap situasi menjadi kesempatan untuk mempraktikkan salah satu kebajikan ini. Dihina, kesempatan untuk melatih pengendalian diri. Menghadapi keputusan sulit, kesempatan untuk melatih kebijaksanaan. Melihat ketidakadilan, kesempatan untuk melatih keberanian. Kehidupan berhenti menjadi pengejaran kesenangan dan penghindaran rasa sakit, dan menjadi arena untuk menempa karakter Anda. Blok 11. Tugas Anda adalah lingkaran pengaruh Anda. Banyak orang merasa lumpuh oleh besarnya masalah dunia, perubahan iklim, ketidakadilan politik, penderitaan manusia. Mereka merasa tidak berdaya, dan perasaan tidak berdaya ini mengarah pada kepasifan atau sinisme. Filsuf Stoik Hierokles menawarkan solusi elegan melalui konsep lingkaran kepedulian. Bayangkan serangkaian lingkaran konsentris. Di pusatnya adalah pikiran Anda sendiri. Lingkaran berikutnya adalah tubuh Anda. Lalu keluarga dekat Anda, teman-teman Anda, komunitas lokal Anda, negara Anda, dan akhirnya seluruh umat manusia. Tugas Anda menurut Hierokles adalah secara konstan mencoba menarik lingkaran luar ke dalam. Anda mulai dari tempat Anda memiliki pengaruh paling besar, diri Anda sendiri. Jadilah orang terbaik yang Anda bisa. Kemudian perluas kepedulian dan tindakan efektif Anda ke keluarga Anda. Jadilah anak, pasangan, atau orang tua yang baik. Kemudian ke komunitas Anda. Berkontribusilah secara positif. Pria yang kuat tidak membuang-buang energi untuk mengeluhkan masalah yang berada di luar jangkauannya. Dia fokus untuk membawa ketertiban, keunggulan, dan kebajikan ke dalam lingkup pengaruhnya yang langsung, sekecil apapun itu. Dengan melakukan ini dengan baik, pengaruhnya secara alami akan meluas. Jangan mencoba menyelamatkan dunia. Cukup lakukan tugas Anda di pos Anda saat ini dengan sebaik-baiknya. Blok 12. Perlakukan orang lain seperti dokter. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup adalah berurusan dengan orang-orang yang sulit, tidak rasional atau jahat. Reaksi alami kita adalah kemarahan, frustrasi, atau keinginan untuk membalas dendam. Marcus Aurelius menawarkan perspektif yang berbeda. Setiap pagi, dia akan berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini saya akan bertemu dengan orang yang suka ikut campur, tidak tahu berterima kasih, sombong, tidak jujur, cemburu, dan tidak ramah." Mereka seperti ini karena mereka tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Dia tidak melihat mereka dengan kebencian, tetapi dengan semacam kasihan klinis, seperti seorang dokter melihat pasien yang sakit. Pasien itu mungkin mengigau atau menyerang, tetapi dokter tidak menganggapnya pribadi. Dokter melihatnya sebagai gejala dari penyakit. Ketika seseorang bertindak jahat, itu adalah gejala dari ketidaktahuan mereka akan kebajikan. Mereka benar-benar percaya bahwa tindakan mereka akan membawa mereka kebahagiaan. Mereka salah, dan dalam kesalahan itu, mereka sebenarnya lebih merugikan diri mereka sendiri daripada Anda.
Dengan mengadopsi kerangka berpikir ini, Anda dapat menanggapi kejahatan bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pengertian, kesabaran, dan mungkin bahkan keinginan untuk membantu jika memungkinkan. Ini melucuti senjata mereka dan melindungi kedamaian batin Anda. Blok 13. Kekuatan jeda strategis. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi, menulis, di antara stimulus dan respons ada ruang. Di dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons, kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Ruang ini adalah tempat pria stoik tinggal. Pria biasa adalah makhluk reaktif. Stimulus, seorang pengemudi memotong jalannya, langsung memicu respons, kemarahan, klakson, makian. Tidak ada ruang, tidak ada pilihan. Dia adalah boneka dari peristiwa eksternal. Pria yang kuat secara mental, secara sadar menciptakan dan memperluas ruang itu. Ketika stimulus terjadi, kritik dari atasan, komentar sarkastik dari pasangan, dia tidak langsung bereaksi. Dia berhenti, dia mengambil napas, dia mengamati emosi yang muncul tanpa membiarkannya mengambil alih. Di dalam jeda sepersekian detik itu, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa respons yang paling bajik di sini? Apa yang akan dilakukan oleh versi terbaik dari diri saya? Kemudian dan hanya setelah itu, dia bertindak. Melatih jeda ini adalah salah satu disiplin paling penting. Ini adalah perbedaan antara menjadi budak impuls dan menjadi penguasa diri sendiri. Mulailah dengan hal-hal kecil. Sebelum menjawab email yang menjengkelkan, tunggu 5 menit. Sebelum menanggapi provokasi, hitung sampai 10. Blok 14. Musuh terbesar Anda ada di dalam cermin. Kita cenderung menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan dan ketidakbahagiaan kita. Ekonomi yang buruk, atasan yang tidak adil, pasangan yang tidak mendukung, masa lalu yang sulit. Ini adalah narasi korban, dan ini sangat menggoda karena melepaskan kita dari tanggung jawab. Kaum Stoik menolak narasi ini sepenuhnya. Epictetus, seorang budak yang menjadi salah satu filsuf Stoik terbesar, berkata, jika ada yang menyinggungmu, ketahuilah bahwa pikiranmu sendiri yang menyinggungmu. Musuh sejati bukanlah orang atau keadaan di luar. Musuh sejati adalah kelemahan internal kita sendiri, ego kita, ketakutan kita, keserakahan kita, kurangnya disiplin kita. Jauh lebih mudah untuk menyalahkan dunia daripada mengakui bahwa kita adalah sumber dari masalah kita sendiri. Tetapi hanya dengan mengambil kepemilikan penuh, kita mendapatkan kekuatan untuk berubah. Pria yang kuat secara mental tidak membuang waktu untuk mengeluh atau menyalahkan. Dia melakukan introspeksi yang brutal dan jujur. Dia bertanya, bagaimana saya berkontribusi pada situasi ini? Keyakinan atau perilaku apa dalam diri saya yang perlu diubah? Dia tahu bahwa satu-satunya pertempuran yang benar-benar penting adalah pertempuran melawan dirinya sendiri yang lebih rendah. Dan setiap hari dia bertujuan untuk memenangkan pertempuran itu. Blok 15. Jangan menjelaskan filosofi Anda. Wujudkanlah. Ada banyak orang yang bisa berbicara panjang lebar tentang stoikisme, mengutip Marcus Aurelius atau Seneca. Mereka bisa memenangkan setiap argumen teoretis, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak sabar, serakah, dan mudah marah. Mereka adalah apa yang disebut Seneca sebagai filsuf verbal. Pria sejati dari pemahaman stoik tidak perlu berbicara tentang filosofinya, dia mewujudkannya. Ketika menghadapi kesulitan, dia menunjukkan ketabahan bukan mengeluh. Ketika dihina, dia menunjukkan ketenangan, bukan kemarahan. Ketika orang lain panik, dia tetap tenang dan rasional. Tindakannya adalah argumennya. Karakternya adalah pernyataannya. Dunia sudah terlalu penuh dengan kata-kata kosong dan nasihat yang tidak dipraktikkan. Apa yang dibutuhkan dunia adalah teladan. Jangan beritahu orang-orang bahwa Anda sedang berlatih untuk tidak terpengaruh oleh pendapat mereka. Tunjukkan kepada mereka dengan tidak bereaksi terhadap pujian atau kritik. Jangan khotbahkan pentingnya disiplin. Bangun pagi dan lakukan pekerjaan itu. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan jelaskan filosofimu, wujudkanlah. Pada akhirnya, satu-satunya bukti yang valid dari kekuatan batin Anda adalah bagaimana Anda menjalani hidup Anda, terutama ketika tidak ada yang melihat. Blok 16. Ulasan harian adalah kunci kemajuan. Seorang pemanah tidak menjadi ahli dengan menembakkan 1000 anak panah dalam satu hari dan tidak pernah berlatih lagi. Dia menjadi ahli melalui latihan harian yang konsisten dan refleksi. Hal yang sama berlaku untuk seni hidup. Kaum Stoik adalah pendukung besar dari ulasan malam hari. Sebelum tidur, mereka akan meluangkan waktu untuk memeriksa hari mereka.
Mereka akan bertanya pada diri sendiri 3 pertanyaan, seperti yang disarankan oleh Epictetus. Kesalahan apa yang saya buat hari ini? Kebaikan apa yang saya lakukan? Tugas apa yang belum selesai? Ini bukan latihan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk kesadaran diri yang objektif. Tujuannya adalah untuk belajar dari hari yang baru saja berlalu untuk membuat hari esok sedikit lebih baik. Di mana saya kehilangan kesabaran? Mengapa? Bagaimana saya bisa menanganinya dengan lebih baik lain kali? Di mana saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya? Bagaimana saya bisa memperkuat perilaku itu? Ritual harian ini mengubah hidup dari serangkaian hari yang acak menjadi proyek yang disengaja untuk perbaikan diri. Ini memastikan bahwa Anda tidak hanya menua, tetapi juga menjadi lebih bijaksana. Pria biasa melayang melewati kehidupan. Pria yang luar biasa secara sadar mengarahkan jalannya, satu hari pada satu waktu. Blok 17. Nilai sejati dari rutinitas dan ritual. Pikiran modern seringkali memberontak terhadap gagasan rutinitas, melihatnya sebagai sesuatu yang membosankan dan membatasi. Kaum Stoik melihatnya secara berbeda. Mereka memahami bahwa rutinitas yang terstruktur dengan baik bukanlah penjara, tetapi fondasi kebebasan. Mengapa? Karena kemauan dan disiplin adalah sumber daya yang terbatas. Jika Anda harus menghabiskan energi mental setiap pagi untuk memutuskan kapan harus bangun, apa yang harus dimakan, atau kapan harus berolahraga, Anda akan memiliki lebih sedikit sumber daya yang tersisa untuk tantangan yang benar-benar penting hari itu. Dengan mengotomatiskan keputusan-keputusan dasar ini melalui rutinitas, Anda membebaskan pikiran Anda untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks. Marcus Aurelius memiliki rutinitas paginya. Bangun pagi, mengingatkan dirinya tentang orang-orang sulit yang akan dia temui, dan menegaskan kembali tujuannya. Rutinitas ini mempersiapkannya untuk hari itu. Pria yang kuat secara mental membangun ritual yang mendukung tujuannya. Dia tidak menunggu inspirasi datang. Dia menciptakan sistem yang membuatnya lebih mungkin untuk berhasil. Baik itu jurnal pagi, olahraga siang hari, atau ulasan malam hari. Ritual-ritual ini adalah jangkar yang membuatnya tetap stabil di tengah lautan kekacauan kehidupan. Blok 18. Kekuatan diam dan ucapan yang disengaja. Zeno, pendiri Stoikisme, berkata, "Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, jadi kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara." Dalam dunia yang dipenuhi dengan kebisingan, pendapat yang tidak diminta, gosip, dan obrolan kosong, diam adalah bentuk kekuatan dan kecerdasan. Pria yang terus-menerus perlu berbicara, seringkali mengungkapkan rasa tidak amannya. Dia perlu mengisi keheningan untuk membuktikan keberadaannya atau pengetahuannya. Pria yang benar-benar percaya diri merasa nyaman dalam diam. Dia mendengarkan lebih dari dia berbicara, karena dia tahu bahwa dia belajar lebih banyak dengan mendengarkan. Ketika dia berbicara, kata-katanya memiliki bobot. Mereka disengaja, tepat, dan bermakna. Dia tidak membuang-buang napas untuk keluhan, gosip, atau kebohongan. Latihlah ekonomi verbal. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang akan saya katakan ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini baik? Jika tidak memenuhi setidaknya 2 dari kriteria ini, pertimbangkan untuk tetap diam. Diam bukan berarti pasif. Seringkali respons yang paling kuat terhadap provokasi atau kebodohan adalah keheningan yang tenang. Ini menunjukkan bahwa Anda mengendalikan diri dan menolak untuk turun ke level mereka. Blok 19. Temukan kesenangan dalam ketidaknyamanan. Masyarakat kita terobsesi dengan kenyamanan. Pendingin ruangan, pengiriman makanan instan, hiburan tanpa akhir. Obsesi ini secara perlahan membuat kita lemah, baik secara fisik maupun mental. Kita menjadi tidak toleran terhadap tingkat kesulitan sekecil apapun. Kaum Stoik secara aktif mempraktikkan ketidaknyamanan sukarela. Mereka akan secara berkala tidur di lantai yang keras, makan makanan sederhana, atau mandi air dingin. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri sendiri, tetapi untuk melatih otot ketahanan mereka. Dengan secara sengaja mengekspos diri Anda pada kesulitan kecil, Anda melakukan 2 hal. Pertama, Anda belajar menghargai kenyamanan yang biasanya Anda anggap remeh. Sepotong roti sederhana terasa seperti pesta setelah seharian berpuasa. Tempat tidur yang hangat terasa seperti kemewahan setelah tidur di lantai. Kedua, Anda memperluas zona nyaman Anda dan mengurangi ketakutan Anda akan kesulitan. Anda menyadari bahwa Anda dapat menanggung lebih dari yang Anda kira. Ini membangun kepercayaan diri yang mendalam.
Anda tahu bahwa jika Anda kehilangan kenyamanan materi Anda akan baik-baik saja. Anda telah melatihnya. Mulailah dari yang kecil. Mandi air dingin selama 30 detik. Lewatkan 1 kali makan. Berjalanlah alih-alih mengemudi. Jadikan ketidaknyamanan sebagai sekutu Anda. Blok 20. Anda bukan milik Anda sendiri. Anda milik alam semesta. Ego modern memberitahu kita bahwa kita adalah individu yang terisolasi, bahwa tujuan hidup adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan keuntungan pribadi kita. Ini adalah pandangan yang sempit dan pada akhirnya tidak memuaskan. Kaum Stoik memiliki pandangan yang jauh lebih luas. Mereka melihat setiap individu sebagai bagian dari organisme yang lebih besar, umat manusia dan kosmos itu sendiri. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang warga Roma dan seorang warga dunia. Sebagai bagian dari keseluruhan ini, kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Apa yang tidak baik untuk sarang lebah, tulisnya, tidak baik untuk lebah. Perspektif ini mengubah segalanya. Tujuan hidup bukan lagi tentang apa yang bisa saya dapatkan, tetapi tentang bagaimana saya bisa berkontribusi. Tindakan Anda dinilai bukan hanya dari bagaimana mereka menguntungkan Anda, tetapi juga dari bagaimana mereka mempengaruhi keseluruhan. Ini adalah penangkal utama untuk keegoisan dan kesendirian. Ketika Anda melihat diri Anda sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, Anda menemukan tujuan di luar diri Anda sendiri. Anda menyadari bahwa kekuatan dan kebajikan Anda bukanlah untuk Anda sendiri. Itu adalah untuk melayani orang lain dan memainkan peran Anda dalam drama kosmik yang agung. Ini adalah pemahaman tertinggi tentang kekuatan. Kekuatan yang tidak digunakan untuk mendominasi, tetapi untuk mengangkat. Kita telah melakukan perjalanan panjang. Kita telah membongkar sistem operasi yang memungkinkan seorang kaisar untuk memimpin dengan bijaksana di tengah kekacauan. Dan inilah inti dari semuanya. Pelajaran utama yang dipahami oleh 1% pria. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menekuk dunia sesuai keinginan Anda. Itu adalah kemampuan untuk menekuk jiwa Anda agar selaras dengan realitas apapun bentuknya. Itu bukan tentang menjadi tak terkalahkan di luar, tetapi menjadi tak tergoyahkan di dalam. Rahasia Marcus Aurelius bukanlah formula sihir. Ini adalah kesadaran sederhana bahwa di antara apa yang terjadi pada Anda dan bagaimana Anda meresponsnya, terdapat seluruh kerajaan. Dan di kerajaan itu, Anda adalah raja. Mulai hari ini, Anda bukan lagi daun yang ditiup angin keadaan. Anda adalah gunung. Angin mungkin bertiup, badai mungkin datang, tetapi inti Anda tetap kokoh. Anda sekarang memiliki alatnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menggunakannya? Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda dan menjadi bagian dari percakapan ini. Jika video ini membuka pikiran Anda dan memberi Anda nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak konten yang dirancang untuk menempa keunggulan mental. Sekarang, untuk pertanyaan terakhir. Dari semua prinsip yang telah kita bahas, prinsip mana yang paling beresonansi dengan Anda dan akan Anda terapkan secara sadar mulai besok? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita belajar dari satu sama lain.